Suara saya cukup jelas, Ya, Adi? jelas, Kak. Ya, baik. Ya, saudara, kita mau melanjutkan ya. Yang minggu lalu kita sudah bahas visi kerajaan Allah buat kita. Visi Tuhan buat pemagang-pemagangnya adalah supaya kita semua menjadi komunitas terang dan garam, ya, komunitas tegar. Supaya kita menjadi komunitas kerajaan Allah. Nah, saudara, hari ini kita mau melanjutkan membahas bagaimana kita mencapai visi ini. Ya, nah, visi adalah kita akan jadi seperti apa. Kita akan jadi seperti apa. Itulah visi. Jadi, saudara, dalam kerajaan Allah, Tuhan mau kita menjadi komunitas terang dan garam, menjadi komunitas kerajaan, ya. Itu yang menjadi visi Tuhan. Nah, kita punya nggak visi ini, saudara? Jadi sekali lagi saya mau ulangi, saudara, kita harus ulang-ulang denger ini. Kalau belum 6 kali, kita seringkali belum nangkep, saudaraku. Mari kita akan lihat, saudara, next, ya, visi komunitas kerajaan Allah. Ya, saudara, apa itu komunitas kerajaan Allah? Ya, komunitas terang dan garam. Pertama, ini adalah komunitas yang mengalami transformasi hidup semakin serupa Kristus, saudara. Karena kalau kita hidup dalam terang, ya, kemudian kita, saudaraku, ya, saudaraku, garam, kita adalah terang dan garam itu. Kalau kita berkumpul, saudara, maka terjadi kuasa transformasi, ya. Kita diubah dari dalam kita, saudara, semakin serupa dengan Kristus, ya. Karena, saudaraku, ketika kita ketemu, saudara, kita hidup dalam terang, ya. Kita terbuka seorang akan yang lain. Nah, akibatnya, saudara, terjadi transformasi dari dalam, ya, yaitu renovare. Kita mengalami, saudaraku, pembaruan manusia batinnya, kita makin serupa dengan Kristus. Kita praktek saudaraku, disiplin rohani. Ya, ingat hari ini bagus sekali, saudara. Kasih karunia, ya, membuat kita bekerja keras, lebih disiplin dari orang-orang Yahudi, saudaraku. Paulus bilang, wow, orang Yahudi itu sangat disiplin, saudara. Puasa 2 kali, ya, saudara. Mereka baca Taurat tiap hari, saudaraku. Mereka itu, saudara, praktek Shema Israel, disiplin sekali. Tapi Paulus bilang, aku bekerja lebih keras dari mereka. Wow, ini luar biasa, ya, saudara. Disiplin rohani itu, saudara, ya, itu bagian dari kasih karunia. Nah, kita hati-hati dengan ajaran cheap grace, saudaraku, yang bilang disiplin rohani itu, ya, perbuatan legalistik, nggak boleh, ya. Nah, itu pengajaran yang salah, saudara, yang kita harus buang. Nah, ini kasih karunia bagus sekali. Paulus bilang, oleh karena kasih karunia, aku bekerja keras, aku berdisiplin. Saudara, jadi, saudara, praktek disiplin rohani itu bukan legalistik, bukan. Itu bagian dari kasih karunia. Ya, jadi kita semangat praktek disiplin rohani, bukan legalistik. Itu bukan praktek hukum Taurat perjanjian lama, bukan. Itu bagian dari kasih karunia, saudara, ya. Nah, ini yang kita mesti lihat, saudaraku. Tanpa praktek disiplin rohani, nggak ada orang yang akan makin berubah serupa Kristus, saudara. Nggak bisa, ya. Nah, inilah komunitas terang dan garam itu, saudara. Ya, kedua, komunitas yang dapat menjadi solusi kehidupan dan transformasi bagi sekitarnya. Nah, itu kan fungsi terang dan garam, saudara. Ya, terang itu, kalau kita hidup dalam terang, apa katanya, saudara? Kita mempunyai terang hidup. Terang hidup itu adalah terang, ya, yang menyatakan bagaimana cara hidup yang benar, ya. Jadi inilah solusi kehidupan, saudara. Ya, nanti dunia ini, saudara, makin gelap.
Ya, dikatakan bangkitlah, terangmu sudah datang, kegelapan menutupi bumi. Tapi bangsa-bangsa akan datang mencari terang yang terbit atas kamu. Wow. Makanya dunia ini saudara makin gelap. Ya, saudara, kita mau doa gimana pun dunia nggak makin baik. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan biar lebih baik keadaan dunia ini, enggak akan. Saudara doa sampai kita, saudaraku, mukanya biru, tetap dunia ini nggak makin baik. Wong Tuhan udah bilang gelap menutupi bumi ini. Nah, yang akan terjadi gini, saudara. Terang itu makin bersinar, saudara. Itu yang akan terjadi. Terang saudara akan makin nampak kalau dunia makin gelap. Nah, nanti bangsa-bangsa datang berduyun-duyun mencari terang yang terbit atas saudara. Itu itu yang jadi visi kita. Jangan kita doa, Tuhan, bangsa kami biar lebih baik. Tapi kita jarang kan berdoa, Tuhan, biar gerejamu jadi terang, Tuhan. Gerejamu, Tuhan, makin bersinar. Sehingga ketika bangsa kami makin gelap, dia datang mencari terang yang terbit atas engkau. Nah ini kita nggak punya visi, maka doanya, doa yang nggak alkitabiah, saudara. Ya, saudara, kita mesti doa supaya terang itu makin muncul. Kita makin jadi komunitas terang di tengah-tengah kegelapan, saudara. Nah, terjadi bangsa-bangsa nanti datang mencari komunitas kerajaan ini, saudara. Ya, kemudian fungsi garam apa? Mentransform sekitarnya kan. Garam kan itu, saudara. Ya, fungsinya merubah apa? Kotoran menjadi pupuk. Wah, ini keren banget. Ya, makanya kita harus punya visi ini, saudara. Kita akan jadi komunitas garam yang menggarami sekitarnya. Ya, wow. Kemudian yang ketiga, komunitas yang dapat menghadirkan dan memperluas kerajaan Allah di bumi. Ini yang jadi visi kita, saudara. Ya, garam itu alat peperangan, masih ingat? Ya, jadi ketika perang zaman dulu, garam yang diutus dulu, saudara. Ya, diutus, dikirim untuk menggarami, menutupi tanah dan ladang-ladang sehingga musuhnya menyerah, saudara. Nah, musuh kerajaan Allah adalah kerajaan kegelapan. Kita diutus sama Tuhan, kita garamnya Tuhan. Kita, saudaraku, adalah kutuk buat kerajaan kegelapan. Kita ini, saudaraku, menghancurkan perbuatan-perbuatan kerajaan kegelapan. Ya, nanti kalau kita ditaruh misalnya di Kelapa Gading, saudara, di daerah mana misalnya, satu kelurahan Kelapa Gading, kita membangun komunitas kerajaan di situ, komunitas tegar, maka nanti lingkungan itu ketika kita berdoa menggunakan kunci kerajaan, maka kuasa kegelapan dihancurkan, saudaraku, kuasanya di tempat itu dihancurkan, saudaraku, sehingga saudaraku banyak orang dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jiwa-jiwa dimenangkan, saudara. Terjadi, saudaraku, perubahan hidup dalam diri mereka. Wow, ini luar biasa. Nah, visi ini, saudara, harus kita miliki, saudara. Nah, bagaimana kita mencapainya, saudara, visi ini? Ingat, tadi ayatnya bagus. Kasih karunia membuat kita sebagaimana kita ada. Paulus bilang, aku ada karena kasih karunia. Aku ada sekarang itu karena kasih karunia. Jadi kita nggak bisa pakai kekuatan kita, saudaraku. Oleh kasih karunia, kita bisa jadi sebagaimana kita ada. Nah, visi kan bagaimana kita ada nanti. Seperti apa kita ada nanti. Nah, itu yang bisa bawa kita ke situ kasih karunia, saudara. Tapi saudara harus punya visi dulu. Ya kan? Harus punya visi. Nah, saya ulangin lagi, saudara, next. Kita lihat saudara. Nah, ini kuasa visi. Saudara punya nggak visi? Ketika Disneyland, saudara, jadi, wow, orang-orang bersuka cita, saudara. Lihat Disneyland, wih,
Mereka bangga sekali, mereka menikmati sekali Disneyland. Terus mereka ada yang nyeletuk di belakang bilang, aduh, sayangnya pendirinya Walt Disney udah meninggal sehingga dia tidak melihat ini. Lalu orang yang di depannya nyeletuk, salah Bung. Kalau Walt Disney nggak lihat dulu, kita nggak lihat hari ini. Wow, saudara, kalau nggak lihat dulu nggak jadi. Nah, demikian juga Paulus, saudara. Kenapa dia bisa jadi rasul, saudara? Ya, kenapa dia bisa jadi rasul, saudara? Karena dia udah lihat visi itu, saudara. Tuhan kasih dia lihat visi itu. Nah, kasih karunialah nanti yang membawa dia mencapai visi itu, saudara. Nah, makanya kita mesti lihat. Ya, saudara udah lihat belum visi tadi? Nah, banyak orang nggak punya visi hidupnya, saudara. Dengar, saudara, orang paling gagal di dunia ini adalah orang yang nggak punya visi, saudara. Nah, makanya kalau nggak punya visi, ya bukan cuma gagal, hidup kita, saudaraku, hancur. Sebab dikatakan gini, saudara, karena tidak ada penglihatan, liarlah rakyat. Ya, makanya komsel-komsel yang nggak punya visi, saudara, hancur. Komselnya pasti hancur. Ya, lama-lama bosen, ngapain ya gua komsel ya. Nah, sama juga kompak. Kalau kompak nggak punya visi, saudara, nggak tahu mau kemana, hancur, liar, saudaraku. Kalau tidak ada visi, liarlah rakyat. Ya, saudara. Nah, kita punya visi nggak? Saudara, orang yang menang adalah orang yang punya visi. Makanya orang yang paling gagal adalah orang yang tidak punya visi. Nah, next, saya mau ceritakan ilustrasi ini, saudara. Mungkin sebagian belum dengar ini, sebagian udah. Ini cerita yang luar biasa, saudara. Tahu caranya koboi menangkap kuda Mustang? Ya, kuda Mustang adalah kuda yang paling keren, saudara. Kuda yang paling kuat, kuda yang paling hebat, saudaraku. Ya, ini rajanya kuda. Biasanya warna hitam, yang kayak di atas itu, saudara ya. Gambar di atas. Wah, itu kuda yang paling dicari oleh koboi. Karena kalau dapat kuda Mustang, saudara, itu maka mereka dapat ya kendaraan yang paling hebat, saudaraku, zaman itu. Ya, istilahnya kendaraan paling elit. Makanya yang dicari kuda Mustang. Nah, kuda Mustang ini kuatnya setengah mati, saudara. Larinya selalu di depan. Ini kuda yang sangat-sangat hebat. Nah, tahu gimana caranya, saudaraku? Ya, membawa kuda ini setelah ditangkap supaya dia bisa dibawa ke rumah, dibawa ke tempat peternakannya para koboi. Nggak bisa digeret pakai mobil, pakai kuda, ya saudaraku, susah sekali, berat kerjaannya karena kuda Mustang ini kuat sekali, saudara. Ya, nah caranya, saudara, koboi-koboi ini bawa seekor keledai tua yang udah kalau bisa yang ya udah mau mati lah, saudara. Tapi keledai ini udah tua, udah punya pengalaman. Nah, kemudian saudara, ya para koboi, saudara, kemudian tangkap kuda Mustang ini, dikejar pakai kuda, dilasso. Begitu kena lehernya, saudara, wih, ini kuda, saudaraku, kemudian diikat ya dengan keledai ini. Diikat, nah ini lihat, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Setelah diikat, koboinya langsung, wah, senang, ketawa-ketawa. Langsung mereka pulang. Hah? Nggak dibawa pulang, kan udah ketangkep. Nggak usah. Nanti keledainya yang akan bawa kuda ini pulang, saudara. Mereka pulang makan, tidur, ya, istirahat, ngobrol-ngobrol. Ya, saudara, apa yang terjadi, saudara? Mereka tenang aja. Nanti keledai ini yang bawa pulang kuda ini, saudara. Loh, kok bisa? Nah, lihat gambar yang di bawah, saudara. Ketika keledai ini diikat dengan kuda Mustang itu 2,5 kali lebih besar dari keledai. Tenaganya, mungkin 3-4 kali lebih kuat dari keledai. Maka ketika, saudaraku, kuda Mustang ini diikat sama keledai, dia berontak, saudaraku. Dia lompat sana, lompat sini.
Akhirnya kuda dia jatuh karena ada halangan kan, kedebuk jatuh. Kemudian kuda ini bangkit lagi saudara, lari ke segala arah. Keledai ini kecekek, keledai ini rem, kuda ini jatuh lagi, buak. Ya saudara, dia bangkit lagi. Keledai ini kesian saudara, ditarik lagi lehernya. Keledai ini saudaraku rem lagi, gedebuk, jatuh lagi kuda Mustang ini saudara. Nah, lama-lama saudara, keledai ini cari kesempatan. Begitu kuda Mustang ini jatuh, dia langsung lari. Lari ke arah mana, saudara? Nah, keledai ini, saudara, dia punya tujuan satu aja, saudara. Tujuan dia adalah mau pulang. Dia mau pulang. Dan keledai ini tahu jalan, saudara. Dia mau pulang. Ya, maka keledai ini lari ke arah di mana dia mau, saudaraku, tempat yang dia mau tuju. Dia lari. Wah, Mustang ini berdiri lagi. Wow, lari ke segala arah, ya. Maka keledai ini kecekek lagi, gedebuk, jatuh lagi keledai Mustangnya. Mustang ini waktu jatuh, keledainya lari terus ke arah yang dia mau. Nah, lama-lama kuda ini, saudara, berpikir begini, daripada gue jatuh melulu, ya udah deh, gue ikutin aja si keledai ini mau kemana supaya gue nggak kecekek. Nah, akhirnya kuda Mustang ini ikutin si keledai, saudara. Ya, keledai senang, wih, langsung dia lari, sedang lari-lari. Kuda Mustangnya ngikut, nurut. Nah, sore-sore koboynya lagi makan, ngobrol-ngobrol. Waktu mereka lihat di tempat rumah mereka, di depan rumahnya, kuda Mustangnya sudah dituntun keledai nyampe ke situ, saudara. Wow, apa makna cerita ini, saudara? Dengar baik-baik, saudara. Orang yang menang bukanlah orang yang paling hebat, paling kuat, paling punya talenta, paling cerdik. Bukan, bukan. Orang yang menang adalah orang yang punya tujuan, orang yang punya visi, orang yang, saudaraku, ya, punya goal dalam hidup ini. Ini makna ceritanya, saudara. Ya, keledai ini, saudara, lemah, udah tua, ya. Kuda Mustang ini, kuatnya luar biasa, saudaraku, hebat. Kalah sama keledai yang tua, yang udah lemah, tapi dia punya visi, dia punya tujuan. Saudara, orang yang mau kuat kayak apa, saudaraku, mau cerdik kayak apa, mau bertalenta kayak apa, dengar saudara. Kalau saudara nggak punya visi, saudara orang yang paling gagal, kalah melulu dalam hidup ini. Tapi keledai, walaupun lemah, walaupun saudaraku dia ya udah tua, tapi saudara dia menang. Saudara mau jadi pemenang, punya visi. Nah, kita sering nggak punya visi, saudara. Makanya kacau kita hidupnya, saudara. Liar, ya. Kompak-kompak dibangun nggak ada visi. Mati lama-lama. Bubar aja pasti, saudara. Komsel nggak punya visi. Mau kemana nggak tahu. Bubar aja, saudara. Ya, pasti kalah. Nah, mari kita punya visi, saudara. Nah, sekarang kalau kita udah punya visi, Paulus sudah punya visi, ya kan? Nah, apakah kasih karunia yang menjadikan dia nanti menggenapi visi berarti Paulus nggak buat apa-apa? Enggak. Justru Paulus bilang, aku bekerja lebih keras daripada orang-orang lain, saudara. Ya, jadi kalau kita punya kasih karunia, saudara, kita akan kerja keras mencapai visi ini, saudara. Ya, kita pasti kerja keras mencapai visi ini. Nah, bagaimana mencapai visi kita, saudara? Nah, hari ini mulai, ya, saya akan membahas langkah demi langkah. Kalau keburu saya akan bahas 2 langkah, tapi minimal 1 dulu, saudara, ya. Nanti kita boleh ada tanya jawab. Nah, mari kita lihat, saudara, bagaimana Yesus menuntun murid-muridnya waktu dia bilang, kamu adalah terang, kamu adalah garam. Ya, saudara, dia bagaimana menuntun murid-muridnya mencapai visi. Nah, mari kita lihat, saudara, langkah pertama. Tuhan Yesus, saudaraku, ya, ketika dia
memanggil murid-muridnya, saudara. Ya, nah dia kemudian nanti memberi visi. Dia lakukan apa, saudaraku Tuhan Yesus? Dia, ya saudaraku, mulai dengan 2 orang murid, di mana saudaraku dia mengajak mereka hidup dalam komunitas sepakat, saudara. Hidup dalam kompak, ya. Nah, mari kita lihat ya ayat berikutnya. Kita lihat PowerPoint berikutnya, saudara. Nah, kenapa kita mesti, saudaraku, hidup dalam kompak? Ya, saudara. Jadi langkah pertama adalah ya Yesus menyiapkan murid-muridnya supaya mereka hidup dalam kompak. Nah, kenapa? Mari kita lihat ayat ini bilang begini, saudara. Ya, dulu saya berpikir, saudara, ini kesalahan pikir, saudara. Saya pikir Yesus mulai gereja itu dengan 12 orang. Betul nggak? Kita selama ini pikir gini, Yesus ya sebelum khotbah di bukit dia panggil dulu komplit 12. Baru kemudian ya dia mengutus mereka nanti berdua-berdua. Ternyata itu terlalu simpel, saudara. Kalau kita lihat kronologis Alkitab, ya, ada seorang hamba Tuhan khusus membahas kronologis Alkitab, saudara, Perjanjian Baru. Ya, dia menceritakan ternyata, saudaraku, murid-murid itu nggak langsung 12 dapatnya, enggak. Saudara bisa lihat di ayat-ayat ini, saudara. Yesus ternyata mulai gereja dengan 2 orang, saudara. Nah, ini dia. Ya, kita baca Yohanes 1 ayat 37, kedua murid itu ya mendengar apa yang dikatakannya, ya dikatakan oleh gurunya, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Ya, saya nggak baca semuanya, nanti saudara baca Yohanes 1 mulai dari ayat sebelumnya. Nah, dikatakan kedua murid itu, siapa murid itu, saudara? Nah, murid itu adalah saudara Yohanes dan Andreas, ya. Mereka muridnya siapa? Muridnya Yohanes Pembaptis, saudara. Ya, mereka muridnya Yohanes Pembaptis. Nah, mereka udah disebut murid pemagang, ya. Dan ingat, saudara, ya, setiap rabi, saudaraku, rabi, guru pada zaman itu termasuk Yohanes Pembaptis selalu mencetak murid lewat kelompok yang namanya Hafruta. Nanti kita lihat Hafruta selalu. Ya, itu udah dari zaman Babilonia, saudaraku. Ya, jadi kedua murid ini udah ada dalam Hafruta, udah ada dalam kompak. Mereka mendengar apa yang dikatakan oleh gurunya. Lihatlah, ya, anak domba Allah yang mengangkut dosa seisi dunia ini. Dosa seisi dunia ini. Wow, saudara, waktu mereka lihat gurunya ngomong itu, kedua orang ini yang sudah ada dalam Hafruta lalu pergi mengikut Yesus, saudara. Wow, mereka langsung jadi Hafrutanya Yesus. Menjadi apa, saudaraku? Ya, kompaknya Yesus. Jadi Yesus memulai ya membangun gereja, saudara, membawa muridnya mencapai visi itu adalah lewat kompak. Ya, murid-muridnya disuruh hidup dalam kompak. Ya, karena Yesus rabi. Yesus itu rabi, saudara. Jadi dia membuat murid juga sama. Dia adalah orang Yahudi. Dia membuat murid dengan sistem kompak. Ya, jadi kenapa, saudara? Komunitas ini, saudara, kompak itu adalah komunitas pemuritannya Yesus. Ya, jadi Yesus membuat murid lewat kompak. Ya, inilah cara Yesus membuat murid, saudara. Ya, bukan lewat cara-cara lain. Nah, hari ini, saudara, kita buat muridnya nggak seperti Yesus buat murid. Ya, kita buat muridnya apa, saudara? Nggak tahu sistemnya dari mana, mungkin dari MLM, ya, sistem dari MLM, ya. Nah, Yesus nggak. Yesus membuat murid cuma lewat satu cara, kompak atau hafruta.
Nah, mari kita lihat apa itu hafruta. Hafruta, ya, kalau dalam bahasa Aramnya pakai CH, hafruta. Orang Yahudi atau orang Ibrani, bahasa Ibrani menyebutnya hafruta. Pakai H aja, nggak pakai CH. Tapi aslinya dia dari kata hafruta. Ya, hafruta artinya pertemanan, saudara. Pertemanan, oke? Nah, berasal dari kata hafer. Hafer adalah, saudaraku, teman. Hafruta, ya, itu apa, saudaraku? Pertemanan. Jadi semua rabi, saudara, ya, dari sejak zaman Babilonia membuat murid itu lewat kelompok 2-3 orang, selalu, saudaraku. Ya, nah, dari zaman Babilonia mulai ini. Kenapa, saudara? Karena waktu zaman Babilonia, ya, saudara, orang Yahudi itu dianiaya. Jadi, saudaraku, ya, waktu zaman Babilonia mereka nggak boleh belajar secara publik. Ya, mereka dikejar-kejar, saudaraku, mau dibunuh, ya, dianiaya. Jadi, saudara, orang Yahudi cenderung belajarnya, ya, di dalam kelompok 2-4 orang. Waktu itu boleh sampai 4, saudara, ya. Nah, makanya kalau saudara lihat, Daniel mempraktekkan ini, saudara. Ya, coba Daniel punya teman 3 orang kan, namanya Sadrah, Mesah, Abednego. Ya, jadi Daniel itu yang mempraktekkan hafruta. Pertama-tama kita lihat contoh di Alkitab, ya. Mereka berempat ini selalu kumpul belajar Taurat sama-sama, ya. Mereka berdoa sama-sama. Mereka teman, ya, saudara. Nah, ini yang membuat Daniel begitu luar biasa, saudara. Daniel itu, ya, bisa tafsir mimpi karena peranan hafrutanya, bukan karena dia sendiri, saudaraku, hebat. Ketika dia dapat tugas tafsir mimpi, yang pertama dia lakukan, dia kumpulin dulu, saudaraku, teman-temannya. Mereka doa sama-sama. Baru dia dapat tafsiran mimpi itu. Daniel tidak independen sendirian. Dia punya kelompok pemuritan, hafruta, saudara. Mereka selalu kumpul, ya, bahas firman, saudaraku. Mereka itulah yang dilakukan oleh hafruta. Ya, itu bisa tiap hari, saudara, kumpulnya. Ya, nah, kemudian, saudara, apalagi? Ya, kita lihat waktu 3 anak ini, saudaraku, anak muda ini ditantang untuk nyembah berhala, mereka nggak mau, saudara. Mereka nggak mau. Wah, ini anak-anak muda ini keren, saudara. Diubah segala-galanya, ya, tapi hatinya nggak berubah. Nama mereka diubah jadi nama dewa-dewa. Coba, saudara. Ya, waduh. Mereka diubah bahasanya, diubah budayanya, diubah makanannya, disuruh berubah, ya. Tapi hati mereka tidak berubah, saudara. Ya, mereka tetap setia sama Tuhan. Kenapa? Karena, ya, prinsip hafruta ini mereka praktek. Mereka punya pertemanan yang erat sekali, saudara. Nah, ketika mereka, ya, tidak mau taat, dilempar ke dalam dapur api. Wih, luar biasa, saudara. Yang lempar aja mati karena dipanaskan 7 kali. Tapi apa yang terjadi, saudara? Waktu mereka masuk dapur api, dilihat, wih, kok ada 4 orang? Siapa yang di tengah mereka ini? Namanya Anak Manusia, saudara. Nah, itulah Yesus sebenarnya, saudara. Yesus ada bersama mereka di tengah-tengah dapur api, saudara. Wow. Ya, saudaraku, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Tahukah, saudaraku, sekarang juga Yesus ada di tengah-tengah kita? Di mana 2-3 orang berkumpul, aku ada di sana. Wow, saudara. Itu dahsyatnya hafruta, ya. Nah, kita lihat sebelumnya lagi, gambar sebelumnya. Nah, saudara, jadi kita lihat itu sejak zaman Babilonia. Kemudian paling populer hafruta di zamannya Tuhan Yesus tahun 20 Masehi. Ya, itu tercatat dalam sejarah, saudara. Paling populer hafruta itu tahun 20 Masehi, saudara. Itu persis zamannya Tuhan Yesus, kan? Makanya
Tuhan Yesus dididiknya lewat hafruta, saudaraku. Karena dia harus belajar kan, saudaraku, sebagai murid, ya, dia belajar, saudaraku. Nah, kemudian saudara Paulus sendiri, saudaraku, dia muridnya Gamaliel. Gamaliel itu rabi. Nah, murid Gamaliel memuridkan orang lewat hafruta. Jadi Paulus itu ikut hafruta, saudara. Makanya waktu dia ikut Yesus, dia udah nggak asing, saudara, itu hafruta ini. Karena guru dia, Gamaliel, menerapkan yang sama. Nah, bahkan sampai sekarang, orang Yahudi masih pakai sistem hafruta dalam pembelajaran, pemuritan. Lihat, saudara, grup ini. Ya, 3 orang pria, 3 orang wanita di atas, 2 orang pria, kemudian 2 laki-laki dewasa ini, saudara. Ya, perhatikan, saudaraku, rabinya, saudara, itu hanya keliling. Dia itu ya bukan sumbernya, saudara. Dia hanya fasilitator. Sumbernya firman Tuhan, saudara. Ya, mereka belajar firman Tuhan, rabinya itu bukan sumber. Dia hanya mengarahkan, belajar itu mesti gini, mesti gitu. Nah, kita lebih canggih, saudara. Karena rabi kita Yesus sendiri. Dia adalah firman itu sendiri. Makanya dibilang hendaklah perkataan Kristus berdiam di antara kamu, ya. Nah, saudara, ini hafruta. Ini sistem hafruta. Ya, jadi kenapa kita mesti ikut kompak, mesti hidup dalam kompak? Karena itu satu-satunya, ya, apa, saudaraku, instrumen pemuritan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi sorry ya, saudara, kalau kita nggak mau ikut hafruta, berarti, saudara, kita nggak mau, ya, ikut Yesus sebagai muridnya. Karena sistem yang Tuhan bikin adalah lewat hafruta. Makanya kalau saudara mau mencapai visi tadi, pertama mesti hidup dulu dalam hafruta. Nah, kita semua, saudaraku, dari pemimpin penatua sampai jemaat yang paling, saudaraku, baru, ya, kita mesti hidup dalam hafruta. Bukan ikut hafruta aja, hidup dalam hafruta, saudara. Ini yang langkah pertamanya, saudara, yang sangat penting. Ya, next. Nah, tadi itu, saudara, hafrutanya Tuhan Yesus lebih hebat. Ya, kalau orang Yahudi, rabinya, saudara, itu nggak bisa menemenin mereka 24 jam. Paling waktu apa? Waktu acara aja dia hadir. Waktu mereka kumpul aja dia hadir di situ jadi fasilitator. Tapi kalau kita, Yesus itu hadir 24 jam, saudara. Ya, di mana kita berkumpul dalam nama Tuhan, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Ya, jadi kita, saudaraku, berkumpul sekarang lewat Zoom juga, dia ada, saudara. Kapan aja dia bisa ada di tengah-tengah kita kalau kita kumpul di dalam namanya, saudara. Wow, ini keren sekali ya. Nah, saudara-saudara, itu alasan yang pertama kenapa kita mesti hidup dalam kompak atau hafruta. Karena komunitas pemurid ini adalah komunitas pemuritan yang Yesus berikan. Ya, nah, kedua, saudara, mari kita lihat kenapa kita mesti hidup di dalam hafruta. Karena dia adalah unit terkecil dari komunitas kerajaan. Komunitas kerajaan yang kita mau bangun, unit terkecilnya namanya hafruta, namanya kompak. Jadi kalau kita mau bangun kompak, kita mau bangun komunitas kerajaan, ya kita mesti bangun unit terkecilnya dulu dong. Kita mesti hidup dalam unit terkecilnya. Nah, mari kita lihat komunitas kerajaan yang dibangun Tuhan Yesus, saudara. Itu, ya, ada kompaknya. Nah, kita lihat cara penulisan nama-nama rasul, saudaraku, di dalam Alkitab. Nah, ini salah satu contoh yang paling jelas, ya. Ada beberapa contoh yang jelas, ya, tapi ini yang paling jelas, saudaraku. Nah, kita lihat kalau kita misalnya disuruh tulis nama rasul-rasul, biasanya kita nulisnya gimana, saudara? Ya, kita pasti cenderung nulisnya gini.
inilah nama ke-12 rasul. 1 Petrus, 2 Yohanes, 3 Yakobus, gitu kan. Nah, tapi aneh, penulis kitab Perjanjian Baru, saudara, ya tidak menulis nama rasul-rasul di langsung dideretin 12 orang, ya dalam hal ini 11 orang di sini, karena waktu ini Yudas udah kepleset kulit pisang, ya dia udah jatuh, saudaraku, ya udah bunuh diri dia. Nah, ditulis tinggal yang 11, saudaraku. Cara nulisnya aneh sekali, ya boros kalau menurut saya. Mari kita baca, saudara. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah, nah ini dia, Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, ya, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Banyak banget dannya, ya, boros, ya. Oh, itu ditulis begini ada maknanya, saudara. Ini bukan soal boros-borosan, bukan. Ya, nah kata dan, saudara, di dalam bahasa Yunani adalah kai. Kai itu kata sambung yang menghubungkan dua hal yang adalah satu kesatuan. Ya, makanya atau event yang sama, waktu yang sama. Ya, nah, maka perhatikan, saudara. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes. Kenapa disambung Petrus sama Yohanes? Karena Petrus sama Yohanes itu satu kesatuan. Mereka kompak, saudaraku. Jadi ini kompak. Ya, mereka itu murid Yesus kompak. Yakobus dan Andreas itu disambung, saudaraku. Dan Andreas. Itu kompak yang lain. Filipus dan Thomas itu kompak berikutnya, saudaraku. Bartolomeus dan Matius itu kompak yang lain lagi. Kemudian Yakobus bin Alfeus dan Simon dan Yudas bin Yakobus. Nah, yang ini 3 orang, saudara. Karena satunya udah kepleset kulit pisang, ya. Saudara Yudas sudah meninggal. Nah, jadi saudara di sini Tuhan Yesus mau menunjukkan, ya, penulis Perjanjian Baru mau menunjukkan, saudara, bahwa komselnya Yesus terdiri dari kompak-kompak. Nah, ini dia, saudara. Makanya kita ikutin pola ini. Ya, kita ikutin pola ini, saudara. Jangan kreasi sendiri. Ya. Nah, kita gereja sekarang nggak lihat ini, saudara. Kita kreasi sendiri. Pemuritan menurut cara kita, ya. Saudaraku, kita bikin komsel juga menurut cara kita, yang kita suka aja. Atau kita ikutin zaman ini, yang belum tentu, saudaraku, kontekstual belum tentu. Ya, saudara. Nah, mari kita lihat, saudaraku. Tuhan mau kita, saudara, jadi bangun unit terkecilnya komunitas kerajaan. Dan kita hidup di dalam komunitas kerajaan, unit terkecil itu, yaitu kompak. Nah, saudara, ini diteguhkan oleh prinsip kerajaan Romawi, saudara. Next, kita lihat. Nah, saudara, kalau saudara belajar tentang eklesia, istilah eklesia itu bukan istilah yang baru, saudara. Eklesia itu sudah digunakan istilah eklesia 400 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Ya, sebelum Yesus menggunakan istilah ini, saudara. Itu udah dipakai. Eklesia itu adalah apa, saudara? Ya, orang-orang yang dipanggil keluar, ya, dari masyarakat biasa menjadi masyarakat khusus, ya, yang menemani raja untuk memerintah dan membuat keputusan untuk ekspansi kerajaan dari rajanya, saudara. Itulah eklesia, ya. Nah, di dalam eklesianya kerajaan Romawi, saudara, mereka punya prinsip ini, namanya Conventus Civium Romanum. Ya, apa itu Conventus Civium Romanum, saudara? Ya, ini dia, ini definisinya.
adalah unit terkecil dari eklesia yang bersepakat, ya, meskipun berkumpul jauh dari Roma, namun dianggap sebagai duta kerajaan Romawi, dan jika 2-3 orang berkumpul dengan sepakat, maka dipercayai kerajaan Romawi hadir di situ, saudara. Inilah yang Yesus terangkan dalam saudaraku Matius 18. Ya, jikalau 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di situ. Nah, ketika dia hadir, kita boleh menggunakan kunci kerajaan. Ya, kalau kita sepakat, komunitas itu sepakat, ya, kita boleh menggunakan kunci kerajaan, karena 2 aja sepakat boleh menggunakan kunci, apalagi 3. Maka saudaraku, kunci itulah kunci kerajaan, dan itu jamak, kunci-kunci kerajaan. Ya, jadi apa ini kunci-kunci kerajaan, saudara? Ini untuk kunci kan untuk membuka dan menutup, ya kan? Nah, saudara, jadi kita bisa buka akses ke arah kerajaan kegelapan, kita menghancurkan kuasa kerajaan kegelapan, itulah garam itu kan. Kita hancurkan, saudaraku, kuasa kerajaan kegelapan dengan usir setan, menyembuhkan orang sakit, beritakan Injil, ya, supaya orang-orang dalam kerajaan kegelapan kebuka, saudaraku, ya, dari ikatan-ikatan kuasa kegelapan, sehingga mereka kita pindahkan ke dalam kerajaan Allah. Nah, bagaimana pindah ini? Kembali pakai kunci. Nah, ini buka, saudara. Kita punya kunci buka, ya, pintu kerajaan Allah, sehingga mereka masuk. Mereka boleh masuk ke dalam, saudaraku, kerajaan Allah. Itu gunanya, saudara, kunci-kunci itu. Nah, termasuk konteksnya, kunci itu adalah untuk melepaskan orang yang udah ada dalam kerajaan Allah, tapi dia, saudaraku, berbuat dosa yang serius sekali, yaitu meninggalkan perhimpunan dan jatuh dalam berbagai jenis ikatan dosa. Kita bisa memanggil dia, melayani dia 4 mata. Kalau belum sembuh, saudaraku, bawa kompak 2-3 orang layani dia, dia pasti menang. Kalau sampai dia nggak menang, saudaraku, lapor kepada jemaat, berarti anggaplah dia bukan orang percaya, saudara. Kenapa? Kalau dia domba, orang percaya, dia pasti menang. Pasti menang, karena kunci ini melepaskan dia, saudara. Tapi kalau dia bukan domba, ya bukan orang percaya, ya dia nggak bisa lepas. Makanya dibilang, udah anggap dia bukan orang percaya. Nah ini, saudara, konteksnya. Jadi ini dahsyat, saudara. Jadi kerajaan Romawi punya unit terkecil, ya, yang mereka sebut Conventus Civium Romanum. Ya, apa itu? Inilah gambaran dari kompak, saudara. Yesus juga punya kompak lebih hebat. Kompak kita lebih hebat, boleh menggunakan kunci kerajaan, saudara. Nah, ini hebat sekali kalau saudara ngerti ini, ya. Jadi kenapa kita mesti praktek kompak? Itu alasannya, saudaraku, dahsyat sekali. Itu bukan sekedar, oh, itu sistemnya Abalov. Ya, itu Pak Edi yang nemuin, Pak Lukas. Ya, itu Abalov Industri. Bukan. Ini dari Alkitab, saudara, ya. Ini dari Yesus sendiri. Nah, next kita lihat alasan yang ketiga, saudara. Kenapa kita, ya, hidup di dalam kompak atau Hafruta? Karena ini komunitas penjala manusia yang paling efektif yang Tuhan Yesus pakai. Karena penjala manusia itulah visi Tuhan buat apa, saudaraku? Buat murid-muridnya, buat pemagangnya. Ya, Markus 6 ayat 17. Ia memanggil ke-12 murid itu, mengutus mereka berdua-dua. Ya, jadi dia selalu mengutus mereka berdua-dua, nggak sendirian. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat, ya, saudara. Nah, kemudian mungkin ada yang bilang, nah itu kan cuma rasul. Ya, enggak juga, saudara. Yang ke-70 murid juga diutus berdua-berdua. Ya, Lukas 10 ayat 1. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua. Mendahuluinya
ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Ya, saudara, jadi ya Tuhan utusnya berdua. Kenapa berdua? Karena berdualah akan menghasilkan jiwa yang luar biasa, saudara. Ya, ini adalah komunitas penjala manusia. Jadi Tuhan mengutus murid-muridnya berdua-dua. Jadi di Alkitab makanya rasul-rasul semua, saudara, kalau misi mereka mempraktekkan berdua bertiga perginya, saudara. Paulus selalu berdua bertiga. Perhatikan, saudara, ya, hampir nggak pernah tercatat kecuali satu event aja, Paulus sendirian. Coba lihat, pernah nggak dia sendirian? Waktu dia di Athena, itu pun dia menunggu rekan sekerjanya datang. Ya, sambil menunggu itu jadi nggak lama, saudara. Selalu Paulus sampai dia meninggal, dia selalu hidup dalam komunitas 2-3 orang ini, saudara. Selalu, perhatikan, saudara. Ya, rasul-rasul sampai Kisah pasal 3, Petrus dan Yohanes masih hidup dalam kompak, saudara. Ya, kemudian nanti saudara lihat terus pasal 3, pasal 5, ya, rasul-rasul masih hidup di dalam komsel. Ya, pasal 5, lihat komselnya, saudaraku, dahsyat banget, pasal 4 dan pasal 5. Ya, komselnya rasul-rasul doain orang sakit. Ya, semua sembuh. Semuanya, saudaraku, mengalami mujizat, saudara. Semuanya, saudaraku, dilepaskan dari kuasa kegelapan. Wow, itu dahsyatnya komunitas kerajaan itu, saudara. Ya, nah, kita lihat lagi, saudaraku. Ya, kenapa alasannya kita mempraktekkan kompak yang terakhir? Karena ini komunitas sinergi. Ya, saudara, kalau kita praktek kompak, kita ngalamin kuasa sinergi. Mari kita lihat, ini ayat dari perjanjian lama, mereka udah percayai ayat ini, saudara. Ini prinsip Alkitab 2-3 namanya. Prinsip 2-3. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Jadi gini, saudara, berdua upahnya lebih baik daripada sendirian. Ya, karena berdua lebih baik dari seorang diri. Kenapa? Karena ada sinergi, saudara. Ya, sinergi itu artinya, saudaraku, dia berlipat ganda kekuatannya kalau dia bekerja sama, saudara. Ya, jadi kalau kita berdua, buahnya lebih baik daripada kalau kita sendirian. Makanya saudara mau berbuah harus hidup dalam hafruta, ya, kompak. Maka buah saudara lebih daripada, ya, kalau saudara sendirian. Yang berikutnya, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wailah orang yang jatuh tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Makanya saudara, kalau kita jatuh, salah satu anggota kompak jatuh, yang lain mengangkatnya, saudara. Ya, sehingga dia nggak terus jatuh. Tapi why orang yang jatuh tidak mempunyai orang lain yang mengangkatnya. Ya, saudara. Jadi makanya kenapa banyak orang Kristen jatuh bangun, jatuh terus nggak bangun-bangun lagi. Nah, itu parah, saudara, ya. Jatuh terus nggak bangun-bangun lagi karena dia nggak punya teman, nggak pernah ikut hafruta, ya, nggak pernah ikut kompak. Nah, ayat 11. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang dapat menjadi panas kalau seorang diri aja, ya? Nah, saudara, tidur berdua di sini, saudara, artinya mereka dekat, ya. Ketika kita dekat, saudara, kita bersama-sama dekat, maka kita transfer energi, ya. Makanya terjadilah kompak itu transfer energi. Revivalnya nggak akan pernah padam, saudara. Ya, coba arang yang lagi berapi-api, saudara pisahin sendiri, cepat mati. Akhirnya, saudaraku, arang itu habis. Ya, tinggal debu aja, saudaraku, terbakar habis, udah mati. Ya, tapi kalau dia sama-sama, tahannya lebih lama, saudara, ya. Karena transfer energi, ya.
kebangunan rohani terus nggak pernah berhenti. Dan apabila bila mana seorang dapat dikalahkan maksudnya, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah putus. Wah, ini ada 3 tingkat. Ya, kalau satu orang pasti kalah, saudara. 2 orang ya dapat bertahan lebih baik dari 1 orang. Tapi ini yang 3 ini, saudara, 3 lembar tali tidak mudah diputuskan. Apa artinya, saudara? Inilah sinergi yang paling hebat, saudara. 3, sinergi yang paling hebat. Karena ini prinsip Bapa, Anak, Roh Kudus Allah kita, makanya 3 pribadi, saudaraku. Ya, coba 3 itu banyak sekali. Ya, misalnya saudara, kursi 2 kaki nggak bisa berdiri, 4 kaki kurang stabil, yang paling stabil 3 kaki, saudara. Sama tali apa yang paling kuat, saudara? Tali yang dipilin dari 3 lembar. Nah, ini makanya dia bilang tali 3 lembar tidak mudah putus. Saudara, teman saya kenal temannya pembuat tali. Dia bilang gini, tahu nggak tali yang paling kuat tali apa? Harus 3 pilinannya. Dia tali yang paling kuat. Lebih dari 4. Ya, dia lebih kuat dari 4, saudaraku. Nah, jadi tali yang paling kuat bukan 2, bukan 4, 3, saudara. 3 yang dipilin jadi 1. Nah, itu dia, saudara. Sama, inilah namanya sinergi. Sinergi yang paling hebat, saudaraku. Ya, nah, kita udah pernah dengar cerita ini. Kuda, saudara, perhatikan. Kuda apa yang paling kuat? Kuda Belgia. Ya, 1 kuda Belgia bisa tarik 8.000 pound. Wow, bisa tarik balok tanpa roda, saudara. Jalan balok-baloknya. Ya, wih, keren banget ini kuda, saudara. Nah, tapi kalau 2 kuda, nah gambar ini 2 kuda Belgia dikuk sama-sama, narik beban berapa kilo atau berapa pound, ya kemampuannya, saudara. Mustinya berapa? 16.000 pound, 2 kalinya. Tidak, saudara. Ya, hasilnya bukan 16.000, tapi 24.000 pound. Berapa kali? 3 kalinya, saudara. Bukan 2 kali. Nah, ini sinergi. Ini sinergi. Tapi yang lebih hebat lagi gini, saudara. Kalau 2 kuda Belgia ini saling kenal, wah, dan dibesarkan bersama-sama, kompak dia. 2 kuda ini berkompak, saudara. Udah kenal, nggak cuman asing, tarik sama-sama, tapi kalau udah kenal, apa yang terjadi, saudara? Maka daya tariknya, saudara, bukan, saudaraku, ya 24.000 pound, tapi berapa, saudara? 32.000 pound, 4 kalinya, ya 4 kalinya. Ini sinergi yang paling hebat. Makanya kalau saudara sepakat kompaknya, saling kenal, saling mengasihi, saling, saudaraku, sepakat, dahsyat daya tariknya, saudaraku. Berapa, saudara? Ya, 4 kalinya, saudara. Wow, ini keren. Inilah sinergi, saudara. Nah, saya mau tantang saudara hari ini. Kalau saudara mau mencapai visi saudara, langkah pertama, mari kita hidup dalam kompak atau hafruta. Saudara, ikutin dulu. Mau mencapai visi tapi belum hidup dalam kompak. Nah, saudara, jadi kita ambil dulu langkah ini, saudara. Saya hidup dalam kompak. Penatua-penatua kami, saudaraku, di industri hidup dalam kompak. Kita semua hidup dalam kompak, saudara. Ya, ada kompak yang menetap. Saya dan istri saya hidup dalam kompak. Jadi jangan gini, saudara. Oh, saya hidup, Pak Edi, dalam kompak. Tapi muter-muter, equipping. Ya, equipping bagus, saudara. Tapi kita harus punya kompak yang menetap. Siapa? Ya, siapa kompak kita? Ya, jangan muter-muter itu nggak fokus, saudaraku. Ya, bagus itu buat equipping, tapi kita siapa kompak kita yang sama-sama terus
sepakat sungguh-sungguh, udah belum kita punya kompak ini? Nah, kalau belum, saudara, ya kita nggak bisa mencapai visi tadi ya, karena langkah pertama aja kita belum taat. Langkah pertama aja kita belum bisa, saudaraku, lakukannya. Nah, mari kita lakukan. Jangan lupa, saudara, kasih karunia akan memampukan saudara mencapai itu ya. Nah, saudara, saya berdoa buat saudara. Tuhan, biar kami semua hari ini, Tuhan, bisa mencapai visi kami, Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu, Tuhan. Terima kasih, kami mau praktek langkah pertama dulu. Hidup di dalam komunitas pemuritan, yaitu Hafruta. Kami mau hidup dalam kompak yang sepakat, Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Pak Adi, mungkin ada waktu yang nggak tahu banyak, mungkin 15 menit lah ya maksimal. Kalau ada yang mau tanya jawab, ya silakan. Kalau ada yang mau bertanya belum jelas misalnya, ya silakan Pak Adi, saya serahkan kembali. Ya, terima kasih Kak Edi. Ya teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan mungkin ketika kita ada di dalam kompak, mungkin ada masalah ataupun juga ada sesuatu ya yang kita mau tanyakan dari sharing Kak Edi pagi hari ini, silakan teman-teman boleh langsung open mic ya teman-teman. Nah, sambil teman-teman saya tunggu untuk open mic bertanya, teman-teman kalau bingung ya memulai kompak, kita ada beberapa kompak yang sudah ada, di mana lewat kompak-kompak ini teman-teman bisa belajar ya. Nah, ada kompak pria dan kompak wanita ya. Nanti tolong boleh ditampilkan ya slide-nya. Nah, kita ada beberapa jadwal kompak, teman-teman bisa ikut ya di jadwal kompak yang ada, sehingga teman-teman bisa belajar bagaimana memulai kompak ya. Ya Kak Edi, pertama kita memang seringkali lupa ya Kak dengan visi itu ya. Kadangkala kalau nggak diulang-ulang, akhirnya jadi kebiasaan aja kompak, komsel gitu ya Kak. Nah, bagaimana Kak Edi supaya kita itu tetap punya visi itu ya seumur hidup kita ya. Nah, terus yang kedua, kadang-kadang yang menghalangi kita itu melakukan visi itu ada masalah ya di dalam hidup kita, pasangan kita belum di dalam Tuhan, terus anak-anak kita juga kita masih bergumul ya dengan anak-anak kita merasa kayaknya terlalu tinggi lah gitu ya, visi itu menjadi terang, menjadi garam buat komunitas, buat masyarakat gitu ya, kayaknya wah yang di dalam aja kita belum beres gitu ya, bagaimana kita keluar gitu ya, kok kayaknya terlalu tinggi gitu ya. Nah, bagaimana itu Kak kalau misalnya kita ada pemikiran-pemikiran yang seperti itu? Ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi justru terbalik cara berpikirnya. Jangan mulai dari masalah. Kalau kita mulai dari masalah, nggak beres-beres kan, kita muter-muter di masalah terus. Kita justru terbalik. Kita lihat visi dulu. Ya. Nah, kita percaya visi itu pasti digenapi ya. Kayak Paulus bilang, aku sekarang ini jadi rasul sebagaimana aku ada karena kasih karunia, ya kan? Nah, karena dia udah dapat visi dulu, saudara. Jadi kasih karunia itu datang ketika Tuhan kasih dia lihat visi. Paulus kan dipanggil ya kan untuk menjadi rasulnya dan utusannya, dan dia dikasih lihat jelas banget visinya, saudara. Dia akan jadi rasul. Nah, dia dapat itu, saudara, dulu. Nah, waktu itu dia banyak masalah nggak? Aduh, Paulus itu masih banyak masalah, ya kan? Tapi karena dia lihat visi dulu, akhirnya kasih karunia membawa dia mencapai visi itu, ya. Dan dia kerja keras untuk mencapai visi itu. Nah, waduh, kerja keras pakai kekuatan sendiri? Enggak, dia bilang karena kasih karunia yang menyertai aku, makanya aku bisa mencapai ini. Jadi kerja keras itu bukan legalistik, bukan.
Itu bagian dari kasih karunia. Ya, nah itu cara berpikirnya mesti terbalik. Jadi kalau menurut saya ya, jadi gini saudara, contohnya ya kita banyak problem saudaraku. Walaupun kita sedang mencapai visi kita, ada problem, ya kan? Tapi ingat saudara, siapa orang yang menang? Ingat keledai yang menang saudara. Keledai, banyak masalah, udah tua ya, saudara udah lemah. Tapi dia punya visi, dia punya tujuan. Mustang gagahnya luar biasa, kalah saudara ya. Jadi orang yang paling gagal, orang yang nggak punya visi, saudara. Bukan orang yang nggak punya masalah, ya. Bukan orang yang punya masalah, tapi orang yang tidak punya visi, itulah orang yang paling gagal. Jadi justru visi nanti membuat kita, saudara, kita bisa mengatasi masalah-masalah kita, ya. Jadi itu yang cara berpikirnya mesti dibalik kalau menurut saya ya. Oke. Ya, silakan teman-teman. Apakah ada pertanyaan? Bisa open mic-nya. Ya, ini ada di room chat, Kak. Di Kompak bagaimana menentukan visi karena ada beberapa orang. Ya. Jadi gini, makanya kalau kami di leadership putuskan inilah visinya. Ya, ini visi kita. Ini dalam yang Alkitabiah ya, ini visi yang kita mesti capai sebagai pemagang, sebagai murid Kristus. Ya, kita mencapai visi kerajaan ini, kingdom vision ini, menjadi komunitas terang dan garam. Ya, nah, jadi kita terus-menerus sharing ini. Nah, kalau nanti kita akan lihat nanti, kalau komsel saya ya, seperti saya udah sharing juga sedikit. Kalau komsel saya terdiri dari 3 hal aja. Kita kumpul 3 hal, saudara. Yaitu apa? Ya, kita sharing visi, selalu visi ini diulang-ulang, saudara. Ya, bisa saya yang sharing, bisa leader yang lain yang sharing, atau kadang-kadang kita bisa suruh seseorang yang udah nangkep visi, kamu sharing ya. Nah, nanti dia waktu sharing kreatif sekali. Karena tiap orang beda-beda kan. Tapi dia sharing hal yang sama. Nah, kalau diulang terus tiap kali pertemuan komsel diulang. Apa visi komsel? Ini, tueng, dapat. Tiap minggu ada yang dapat visi, saudaraku. Karena di-share terus kan. Kan perlu berulang-ulang baru nangkep. Sekali itu belum nangkep. Ya, 6 kali, Bung. Ya. Jadi Bapak rohani saya, mentor rohani saya Rafni berbilang, it needs 6 to stick. Diperlukan 6 kali mendengar baru nempel. Ya, kalau belum 6 kali belum nempel. Apalagi visi penting banget. Ya, sharing terus. Ya. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi dalam Komsel kami lebih banyak sharing visi, terus praktek karunia-karunia, saling bernubuat, saling berdoa, ya saling saudaraku menyembuhkan, dipakai Tuhan. Kalau ada yang sakit kita doain, saudaraku bernubuat, wah itu dahsyat banget saudara. Kemudian apa? Kesaksian-kesaksian. Jadi kami Komsel nggak bahas deep teaching, pengajaran yang dalam di Komsel, kesaksian aja. Ya, nah kesaksian dari kompak-kompak. Kamu minggu ini ngalamin apa? Kami kompaknya lagi ngalami transformasi, Kak. Ya, nah ada lagi yang cerita kami ngalamin banyak masalah, tapi Tuhan tolong kami menang. Cerita, ya. Nah ada kompak yang cerita, kami udah mulai ini loh, dapat jiwa loh. Ya, kami kemarin doain orang sakit sembuh. Ya, wow, puji Tuhan. Nah, itu memberi semangat komselnya kan. Nah, setelah itu tiap hari, saudara, ya, nah kompaknya melakukan 3 yang lainnya. Tadi kan apostolik, profetik. Nah, tiap hari nanti kompaknya melakukan yang saling mengajar, saling menggembalakan, saling mengajar, dan menginjil sama-sama. Kenapa? Karena 3 saling ini, saudara,
agak sulit dilakukan di kelompok yang besar. Ya, nanti kan komsel bisa, apalagi kita ada extended family, kita ajak keluarga kita kan. Jadi komsel nanti bisa sampai 15 orang, mungkin sampai 20 orang, karena keluarganya juga diajak kadang-kadang, ya kan. Nah, jadi saudara, kalau udah gede 20 orang sharing, saling mengajar, saling saudaraku, menggembalakan dan saling saudaraku, menginjil sama-sama itu sulit dilakukan. Ya, makanya paling ideal dilakukan oleh kelompok tadi itu, kompak. Jadi mereka tiap hari saling mengajar, saling menggembalakan, ya, merencanakan penginjilan bersama, memenangkan jiwa. Nah, nanti saya akan bahas mungkin minggu depan, ya, tentang agenda kompak yang akan saudara sangat menjawab kebutuhan, ya. Oke. Ya, Kak. Jadi kan kita ada kompak keluarga, terus juga kompak yang umum ya dengan tubuh Kristus. Nah, visinya sama atau beda, Kak? Sama. Jadi gini, kompak keluarga itu kan sebenarnya bagian dari komunitas kerajaan itu, bagian dari komsel sebenarnya, ya kan? Nah, cuman ini extended, saudara. Artinya gini, misalnya Yongki punya komsel. Nah, dia juga ajak anak-anaknya menjadi bagian dari komsel itu. Ya. Nah, walaupun nggak harus semuanya kumpul, ya, tapi Yongkinya kumpul dengan istri, ya, tapi keluarga dia bagian dari extended family, ya, keluarga besar dalam kompak. Nah, kalau bisa digabung bagus juga, ya kan? Tapi kita nggak memaksakan. Kalau tidak bisa bergabung, misalnya anak-anak dia juga punya komsel, ya biarin aja, nggak apa-apa, ya kan? Tapi di keluarga kita anggap itu bagian dari komunitas keluarga kerajaan Allah gitu, ya, sama-sama gitu. Ya. Ya, ada satu lagi, Kak, untuk di tempat kerja, marketplace, bagaimana caranya kita praktek ya, prakteknya bagaimana menerapkan visi tadi itu, Kak? Ya, jadi kompak-kompak, jadi gini saudara, di dalam dunia kerja, kita juga waktu di kompak kita kan bahas, aku ini kerja loh. Ya, nah kerjaanku itu aku mesti jadi terang dan garam juga kan di situ kan. Nah kalian dukung ya kompak ya, ya kita dukung ya. Jadi contoh kayak siapa? Kayak Daniel. Daniel kan kerja sebagai menteri kan, kira-kira gitu kan. Nah teman-temannya berarti dukung, saudaraku. Ya, teman-temannya ketika dia ada masalah, aku disuruh tafsir mimpi nih. Gimana kalian? Yuk kita doain yuk. Nah, berarti Daniel tidak melayani sendiri di dalam, dia tidak bekerja sendiri, ya, independen di kementerian. Dia didukung oleh kompaknya. Nah, saya kasih contoh, saudara. Ada satu kompak praktekin ini, saudara. Tiap kali nanti kalau kita ada masalah di kantor kita atau di tempat kerja kita saling ini ya, WA-an ya, supaya didoakan, supaya ya kan, kalau ada hikmat, kalian juga boleh kirim, ada nubuatan disampaikan, kirim. Nah, satu kali, saudara, dia ada masalah, saudara, dia kirim, tolong dong doain saya, ya, saya diminta sama bos saya lakukan sesuatu yang, aduh, kayaknya nggak mustahil saya lakukan itu, mustahil. Jadi perusahaannya, saudara, itu ya saudara, hampir bangkrut karena saudaraku orang yang utang nggak bayar semua, ya. Dan perusahaan ini udah pakai penagih hutang, ya, debt collector untuk tagih utang saudaraku di perusahaan ini ya. Tapi nggak jalan, itu pun nggak mau bayar. Dia punya klien-kliennya, saudara. Nah, apa yang terjadi, saudara? Bosnya pusing. Satu kali bosnya lihat anak ini lewat, saudara. Anak kompak ini lewat. Ya, terus dia tanya,
kamu kok mukanya lain ya, katanya. Kenapa lain? Sini, kata bosnya. Dipanggil ke dalam kantor dia. Hah? Ya udah, dia masuk ke kantor, saudara. Bos, ada apa, bos? Saya lihat muka kamu lain loh, bercahaya, katanya. Aku mau ngobrol-ngobrol sama kamu ya. Kita perusahaan lagi ada masalah ini. Katanya gini, ya, masalahnya dia ceritain, tagih hutang nggak ada yang mau bayar. Kamu punya ide nggak ya? Sebentar ya bos ya. Saya hubungin dulu grup saya. Apaan tuh grup-grup? Ya Pak, ini teman-teman saya, dia bilang. Kompak kan temen ya, pertemanan. Dia WA, doain. Saya disuruh begini nih, suruh dapat hikmat gimana ngurusin ini nih. Ya, tagih utang nggak mau bayar, gimana, kalian punya ide nggak? Tolong dong di WA. Cuk, di WA, saudara. Keluar. Ya, mereka bilang gini, ya kami dapat ya, Tuhan bilang gini, kamu aja yang nagih utangnya. Hah? Masa bisa sih? Ya kami udah doa, kami rasa kamu nanti Tuhan akan kasih kemampuan. Ya udah, dia datangin lagi, bos, udah dapat bos jawabannya. Hah? Dapat? Apa? Dia bilang gini, ya, udah suruh saya aja bos yang tagih. Kamu gimana sih? Ya, debt collector aja nggak didengar, apalagi lu. Ya kan, mereka nggak mungkin dengar. Perempuannya kecil, saudara, anaknya. Ya, dia bilang, bos, kan bos nanya saya kan, ya itu sih usul saya, kalau bos percaya ya kasih saya, kalau enggak ya udah nggak apa-apa bos ya. Bosnya bilang, ya udah deh, ya saya suruh kamu aja ya yang nagih ya. Nah, saya kasih surat kuasanya dan sebagainya, saudara. Dia pergi, saudara. Kaget bosnya, saudara. Bayar semua. Bosnya bilang, keren banget kamu, ya, debt collector, ya, tidak ditakuti, tapi sama kamu mereka nurut. Hebat ya. Kenapa bisa begitu? Nah, dia bilang, bos, ini karena Tuhan Yesus. Dia mulai kesaksian, saudara. Nah, satu kali dia lewat lagi, saudara. Panggil lagi. Sini. Ya, kenapa bos? Ada masalah lagi, katanya. Hah? Masalah apa bos? Ya, dia bilang gini, perusahaan kita udah mau pecah. Ya, holdingnya udah puyeng. Ini ada 2 bagian perusahaan kita berantem terus. Nggak pernah beres-beres. Kamu ada ide nggak? Dia bilang, ntar ya bos. Nanya dulu. Nanya sama siapa? Teman-teman, katanya. Nanya, WA lagi, saudara. Dengerin ya. Bos saya suruh saya beresin ini 2 company ribut. Kalian punya ide nggak? Doa ya. Doa. Terus di WA, saudara. Kata Tuhan, ya, kamu usulin aja bikin visi misi perusahaan ini dalam bentuk video, kemudian presentasikan di depan 2 kelompok yang berantem itu. Gitu ya? Dia pergi lagi, bos, udah dapat jawabannya bos. Apa katanya? Ya ini, ya, suruh kami usulin bikin video, Bu. Pak. Ya, video, siapa yang bisa bikin? Ya, saya kenal sih ada orang yang bisa. Boleh nggak, Pak? Saya tolong inisiasi bikinin. Dibikin, saudara, jadi. Waduh. Terus diputerin di hari pertemuan yang 2 kelompok berantem ini, saudara. Ya, diputerin. Tahu nggak, saudara? Diam semua habis nonton video itu, saudara. Terus mereka bilang gini. Mereka lari ke tengah, saudara. Pemimpinnya saling maaf-maafan. Sorry ya, kenapa kami begini? Karena kami nggak ngerti visi misi perusahaan ini. Beres, saudaraku. 2 company ini nggak berantem lagi, saudaraku. Bosnya bilang, aduh keren juga ya Allah, kamu hebat ya. Bisa beresin masalah. Nah ini, saudara, kompak kayak gitu. Jangan pandang remeh. Kompak itu rumahnya Tuhan kan, tempat kediamannya Tuhan. Tuhan ada di situ. Tuhan bisa kasih hikmah. Nah itu kira-kira aplikasinya. Oke, Ya, aku waktunya, saya harus ada pertemuan lain. Jadi
Saya mohon maaf kalau sampai di sini aja tanya jawabnya. Nanti minggu depan kita lanjutin lagi ya. Oke, makasih Kak Oke, Edi buat sharingnya. Pak Edi, Pak Iya, Yongki, makasih. penatua-penatua. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih Kak Edi. Memberkati. Berkati, Kak. Kasih. Ya, Terima jadi kasih, Kak teman-teman, kita kompak bisa untuk hidup kita ya sehari-hari ya. Kompak bukan hanya acara ya, bukan hanya acara 40 menit, 30 menit ya, tetapi kita bisa berkompak ya, seperti yang Kak Edi tadi cerita itu ya, ketika kita butuh hikmat Tuhan, ketika kita butuh didoakan, kita bisa share sama teman-teman kompak kita ya, dan itu kita akan mengalami ya, kuasa Tuhan itu dahsyat ya, karena apa? Karena memang 2-3 orang sepakat ya, berdoa ya, dan Tuhan hadir, Tuhan menjawab doa kita. Jadi teman-teman, mari kita praktekkan ya, kompak seperti yang tadi Kak Edi udah share ya sama kita. Ini jadi gaya hidup ya, bukan sekedar program, bukan hanya sekedar acara setiap hari, kita 30 menit, 40 menit, tetapi ya ketika kita, saya percaya ya, ketika kita merendahkan hati, kita minta kepada teman-teman kompak kita untuk berdoa, ketika kita minta hikmat dari teman-teman kita, Tuhan akan memberikan hikmat ya buat kompak kita. Nah, ini ada kesaksian ya di room chat dari Eliana ya. Saya join kompak sudah 3 minggu ya, dan saya menikmati persekutuan dalam kasih, dalam kompak, saling mendoakan, saling menyemangati, bertumbuh di dalam iman, begitu pula dengan di dalam breakout room ya. Kami belajar untuk dipulihkan dengan keterbukaan ya. Jadi teman-teman, kita di-encourage untuk kita tetap ya ada di dalam kompak, dan kalau teman-teman butuh ya pemulihan, bisa join juga di dalam breakout room. Ya teman-teman, begitu kita selesaikan ya pagi hari ini, kita bisa lanjut aktivitas kita. Teman-teman kalau butuh untuk equipping kompak, bisa hubungin ya Pak Yongki, Bu Sisil, untuk kompaknya nanti akan bisa di-equip. Ada kompak-kompak yang siap meng-equip kompak-kompak teman-teman ya. Mungkin butuh 1 minggu gitu ya. 1 minggu saya minta di-equip nih kompak saya. Nah, kita bisa equip ya, supaya kompaknya menjadi lebih hidup. Ya, oke. Itu aja teman-teman. Tuhan memberkati. Selamat beraktivitas. Selamat menjadi berkat. Selamat menjalankan visi kerajaan Allah, menjadi terang dan menjadi garam. Hidup kita menjadi saluran berkat sepanjang hari ini. Terima kasih Pak Edi. Tuhan berkati Pak Oke, Bu Sisil. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tuhan berkati Adi. semuanya. Ya, Tuhan berkati lu kita. Teman kompak saya ini Bro Lukito nih, nongol hari